Lisannya, ucapannya, kalamnya, omongannya semakin hari semakin baik. Dan contoh terbaik daripada thayyibul kalam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang lisannya tutuipun sangat sempurna. Coba kita bayangkan, kita bisa atau tidak? Rasul itu umurnya 63 tahun kurang 2 bulan sedo. Selama 63 tahun, umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, 13 tahun membawa risalah tauhid di Makkah, hijrah ke Yasrib selama 10 tahun, selama 63 tahun. Contoh, lisan beliau durung pernah belas damel ngapusi. Padha ya karo dhewe. 11 nggih. Ini contoh yang sederhana tapi sangat sulit. Maka di puasa ini mari kita menjaga lisan kita, karena lisan kita ini panjang, sangat panjang. Perbuatan yang langsung disebutkan dosanya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismun wa la tajassasu ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, Islam sangat sempurna mengajarkan tentang lisan. Sebisa mungkin kita harus bisa semakin hari semakin bertambah umur, semakin bertambah tua, semakin kita mendekati kepada Yang Maha Kuasa, untuk kematian lisan kita semakin baik. Luqmanul Hakim bukan malaikat, bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Suatu hari Luqmanul Hakim nimbali putrane, ya bunaya, saat kami di pondok mbalah kitab ya bunaya niku artinya dawa sangat indah. Orang dulu seperti itu, ya bunaya ger, cah bagus, anak cilik ingsun. Orang dulu seperti itu. Ya bunaya le, cah bagus. Coba pundhutno bapakmu iki daging di pasar yang paling enak. Anak yang mendapatkan hidayah dari Allah ini ternyata memberikan orang tuanya lidah sapi. Sepekan kemudian dipun timbali malih ya bunaya le, pundhutno ayahmu daging nang pasar sing paling ora enak. Anak yang mendapatkan hidayah ini membawakan orang tuanya lidah lagi, lidah sapi. Imam Al-Ghazali menerangkan lebih lanjut bagaimana orang itu bisa baik, bisa dihargai, bisa dicintai oleh siapapun termasuk Allah, gara-gara ilat alias lisan. Pun demikian juga yang terburuk adalah lisan. Ternyata orang itu bisa dimurkai, bahkan iso ditampuk wong kasar-kasare juga gara-gara lisan. Rasul contoh lisan yang sangat indah. Kalau kita melihat peristiwa Taif itu di tahun 11 kenabian, setelah beliau terjadi Amul Husni, tahun Bukacita, beliau membawa risalah tauhid ke Taif. Taif itu kalau daerah kita ini sedang dingin, naik, penghasil terbaik anggur dan parfum. Beliau
berpikir ke Taif, disambut orang-orang Taif dengan indah. Ternyata apa? Taif sudah diprovokasi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua orang setaif, laki, perempuan, cilik, gede, tua, enom, membawa batu. Rasul dihujani batu. Apa karena beliau Nabi tidak terkena batu? Kaya wong Tulungagung di Lembu Sekilan? No. Wajah beliau berantakan, bahkan memunculkan darah seluruh tubuhnya. Di tubuh beliau memunculkan darah bahkan sampai pacak-pacak kuku. Kalau panjenengan membaca risalah ini, takkan pernah kita bisa membendung air mata. Beliau terdesak, leren di bawah pohon kurma, di bawah hamba berang adas. Jibril datang, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk orang-orang Taif? Kalau engkau inginkan ya Rasulullah, orang-orang Taif akan aku bikin seperti kaum Lut, kaum Sodom, kaum penyimpang seks pertama di dunia. Sebelum subuh dilempar batu di balik buminya. Saat yang lain menangkan dua penjaga Uhud, masyhur, datang, ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau diperlakukan seperti itu. Menawi panjenengan kersane Uhud, aku angkat, aku timbuk orang-orang Taif. Ternyata lisan beliau sangat indah. Ini yang sangat sulit. Fabima rahmatin minallahi lintalahu mal kunta fadhon wal qaul bilang fadhon min qaulik ilah. Apa yang keluar dari lisan Rasul? Wahai Jibril, wahai penjaga Uhud, aku diutus oleh Allah bukan untuk memusnahkan mereka, tapi aku justru berdoa kepada Allah suatu hari nanti orang-orang Taif ada di garda terdepan untuk membela agama ini, dan doa Rasul dikabulkan oleh Allah, terkenal dengan Abdullah bin Abbas. Hadirin rahimakumullah, semoga kita Ramadan ini menjadi titik balik, kita bisa membawa diri kita terutama lesan kita. Wong tua awake dhewe biyen punya pepatah, aji ning raga saka busana, aji ning diri saka hati. Hari ini lesan begitu sulit dikendalikan. Seharusnya seperti yang dicontohkan oleh Rasul, lisan kita kepada yang muda mengasihi, kepada yang tua semakin menghormati. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai Ramadan ini kita hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Karena apa? Karena lisan kita tidak terjaga. Semoga Allah menjaga lisan kita dengan petunjuk yang istiqomah sampai kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mohon maaf, nasrunallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.